Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Putri Puspitasari. Aku dari jurusan Pariwisata semester 6 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini aku akan mempresentasikan sebuah tempat wisata Danau Kemuning di Lampung. Sebelum kita bahas, aku mau nanya sama kalian. Kalian udah pernah belum sih ke Danau Kemuning Lampung? Atau kalian pernah dengar Danau Kemuning di Lampung, tapi kalian nggak tahu cara penyampaiannya gimana? Atau kalian cukup sekedar tahu aja gitu, tapi nggak tahu gimana dampaknya atau detail-detailnya sejarah yang ada di Danau Kemuning. Oke, di sini aku akan kasih tahu tentang tempat wisata di Bandar Sri Bawono Lampung. Di sini kalian bisa lihat sendiri betapa sejuk, jernih, nyamannya dan luasnya tempat wisata di Danau Kemuning ini. Nah, buat kalian yang suka berlibur, piknik, refreshing, cocok banget ke sini. Di sini tuh tempatnya tuh sangat strategis. Jadi tuh kalian tuh nggak perlu ribet atau mikirin hal-hal yang lain. Karena di sini tuh ada wahananya dan bahkan ada food court atau bisa dibilang dengan kuliner. Dan untuk harganya itu sangat terjangkau, 5.000 per orang. Bahkan untuk kendaraannya pun sekitar 5.000 sampai 10.000 untuk mobil. Dan kalian gak bakal nyesel deh kalau kesini, karena benar-benar di sini tuh terjamin jernihnya danaunya. Kalian bisa cek sendiri di ulasan dan komentar Danau Kemuning tersebut. Selanjutnya kita akan bahas dampak positif di Desa Kemuning Lampung. Yang pertama adalah menambah pendapatan daerah dengan banyaknya pengunjung yang ada, maka akan menambah pendapatan daerah. Maksudnya di sini adalah semakin banyak pengunjung atau yang berkunjung ke Desa Kemuning tersebut, maka semakin banyak penghasilan yang didapat oleh Desa Kemuning tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya adalah semakin banyak pengunjung yang berkunjung di desa tersebut, maka semakin banyak juga tali persaudaraan antara masyarakat setempat dengan masyarakat lokal. Yang ketiga adalah berubahnya pola pikir masyarakat Bandar Sri Bawono yang semakin maju dan berkembang. Maksudnya adalah semakin banyak orang yang berkunjung ke tempat tersebut, semakin banyak juga orang yang berkunjung dan banyak yang mengenali sebuah sebuah Danau Kemuning tersebut. Jadi kalian tuh udah jelas banget kan tentang dampak positif tersebut. Yang kedua adalah dampak negatif dari Desa Kemuning tersebut. Yang pertama, terjadi perusakan lingkungan dan sarana yang ada di Danau Kemuning oleh pengunjung. Nah, kalian tuh pasti udah tahu banget dong perusakan yang terjadi di tempat wisata itu apa sih? Yang pertama itu pastinya membuang sampah sembarangan, sampah berserakan, tidak disiplin dalam membuang sampah. Seharusnya tuh sebagai masyarakat yang baik atau pengunjung yang baik, kita tuh seharusnya tuh sadar gitu ya akan pentingnya wisata tersebut. Kalau misalkan wisata tersebut kotor, nggak cocok lah buat kalau kita tuh buat foto-foto. Kan
tempat wisata itu yang dilihat itu dari ikon kebersihan kenyamanannya. Jadi makanya buat kalian tuh kalau ke tempat wisata tersebut harus banget membuang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Yang kedua adalah ketidakstabilan ekonomi. Maksudnya ketidakstabilan ekonomi itu adalah menurunnya dengan drastis ekonomi di danau tersebut. Seperti ini sekarang ya yang udah kita alami. Wabah corona, PPKM, dan yang lainnya. Jadi buat dampak pariwisata tuh sangat bener-bener paling menurun banget ya di Indonesia. Nah, jadi gimana solusinya? Ya solusinya kalian harus menjaga dengan ketat prokes 3M. Prokes 3M itu apa sih? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kalau kalian menerapkan 3M ini dengan ketat dan disiplin, maka PPKM atau corona pun bisa dihindari. Dan yang ketiga adalah memudarnya budaya lokal dengan masuknya budaya luar dan adanya perubahan secara sosial antara masyarakat. Maksudnya adalah memudarnya itu jadi kalau udah hilang gitu, yang tadinya ada komunikasi dengan baik, jadinya kalau udah kayak gini tuh, kayak udah corona gini tuh jadi miskom, jadi nggak ada komunikasinya gitu, karena adanya budaya luar yang menghambat danau kemuning tersebut. Next, selesai sudah presentasi atau penjelasan dari aku. Semoga pengarahan atau penjelasan dari aku sangat dimengerti, dan apabila ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan video atau penjelasan dari aku. Bye bye.